Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar Dana dengan NIM 24193-2009. Saya dari kelompok 36D, praktikan tugas proyek penelitian operasional 1. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai linear programming dengan subbab konsep dasar linear programming dan integer linear programming, komponen linear programming, bentuk standar linear programming, solusi dalam linear programming, macam-macam integer programming, metode penyelesaian linear programming, dan juga studi kasus linear programming. Baik, yang pertama adalah konsep dasar LP dan juga ILP. Linear programming merupakan metode yang menggunakan model matematika untuk merepresentasikan suatu masalah yang ingin diselesaikan. Nah, metode ini digunakan untuk merencanakan aktivitas agar diperoleh hasil yang optimal, yaitu hasil yang paling sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan menurut model matematika. Sedangkan integer linear programming merupakan metode pengembangan dari linear programming yang tadi, yang dimana sebagian atau seluruh variabel keputusannya itu harus berupa bilangan bulat. Nah, tujuan integer linear programming ini sama saja dengan linear programming, yaitu berfokus pada optimasi. Baik, selanjutnya ada komponen dalam linear programming. Yang pertama itu adalah variabel keputusan. Variabel keputusan ini merupakan suatu besaran yang tidak diketahui dan akan kita cari nilainya. Yang kedua ada fungsi objektif, yang merupakan tujuan utama dari masalah, dan apakah tujuannya itu maksimasi atau minimasi. Yang ketiga ada fungsi kendala. Fungsi kendala ini merupakan batasan-batasan atau constraint yang membatasi ruang gerak variabel keputusan, dan biasanya hal ini muncul karena adanya keterbatasan sumber daya. Yang keempat adalah kendala non-negatif, yang merupakan batasan yang menunjukkan bahwa hampir tidak mungkin untuk memproduksi barang dalam jumlah negatif. Baik, selanjutnya ada bentuk standar linear programming. Syarat-syaratnya adalah yang pertama itu memiliki fungsi tujuan, yang kedua itu semua kendalanya berbentuk persamaan, dan yang ketiga semua variabelnya itu sama dengan nol. Nah, contoh yang pertama yaitu maksimasi Z sama dengan 5x1 tambah 4x2 dengan constraint 2x1 tambah x2 kecil sama dengan 8, x1 tambah 3x2 kecil sama dengan 9, x1 dan x2-nya itu besar sama dengan 0. Nah, contoh ini kita ubah ke bentuk standar menjadi maksimasi Z sama dengan 5x1 tambah 4x2 dengan constraint 2x1 tambah x2 tambah s1 sama dengan 8, x1 tambah 3x2 tambah s2 sama dengan 9 dengan x1, x2, s1, s2 sama dengan 0. Nah, apa S1 dan S2 di sini? S1 dan S2 di sini merupakan variabel artifisial yang kita tambah sendiri. Baik, selanjutnya ada solusi dalam linear programming. Yang pertama itu adalah visible solution, yang merupakan solusi yang memenuhi seluruh kendala yang ada. Yang kedua ada invisible solution. Visible solution ini lawan dari visible solution, yang merupakan solusi yang melanggar minimal satu dari kendala tersebut. Yang ketiga ada optimal solution, yang merupakan solusi yang layak sekaligus memberikan nilai fungsi tujuan yang paling baik. Nah, nilai yang paling baik di sini berarti nilai yang terbesar jika tujuan masalah kita itu adalah maksimasi, dan nilai yang terkecil jika tujuan masalah kita itu adalah minimasi. Selanjutnya ada unbounded solution yang merupakan kondisi ketika nilai fungsi tujuannya itu dapat meningkat atau menurun terus-menerus tanpa batas karena kendalanya itu tidak cukup untuk membatasinya. Baik, selanjutnya ada macam-macam integer programming. Yang pertama itu adalah pure integer programming yang digunakan ketika nilai variabel keputusan yang diinginkan semuanya itu bersifat integer atau dalam keadaan nilainya itu bilangan bulat. Yang kedua ada mixed integer programming yang digunakan ketika variabel pada model bernilai real yaitu dapat berbentuk pecahan ataupun desimal. Lalu yang ketiga ada binary integer programming, seperti namanya binary, berarti variabelnya itu hanya bernilai 0 atau 1. Hal ini merepresentasikan pemilihan ataupun penolakan ya atau tidaknya terhadap variabel yang ada. Selanjutnya ada metode penyelesaian linear programming. Yang pertama itu ada metode grafik yang digunakan ketika model hanya memiliki dua variabel keputusan karena solusinya dapat digambarkan pada bidang koordinat kartesius. Nah, langkah awalnya itu dimulai dengan menggambar setiap kendala sebagai garis, kemudian menentukan daerah layak yang memenuhi kendala tersebut. Lalu metode yang kedua adalah metode simplex yang paling umum digunakan untuk menyelesaikan linear programming ini dengan jumlah variabel dan kendala yang lebih banyak. Nah, prinsip kerjanya adalah bergerak dari satu solusi dasar layak ke solusi dasar layak lainnya melalui titik-titik pojok daerah visible sehingga nantinya akan diperoleh nilai fungsi tujuan yang paling optimal. Selanjutnya ada metode dua fasa yang digunakan ketika model linear programming memiliki kendala berbentuk sama dengan atau lebih besar sama dengan. Nah, pada fase pertama, eh, langkahnya ditambahkan variabel buatan atau variabel artifisial dan tujuan sementaranya adalah meminimalkan jumlah variabel buatan tersebut agar diperoleh solusi visible.
Jika pada akhir fase pertama semua variabel buatannya itu bernilai nol, maka kita akan lanjut prosesnya pada fase kedua dengan menggunakan fungsi tujuan asli untuk mencari solusi optimum. Lalu selanjutnya ada metode Big M yang digunakan jika terdapat kendala berbentuk besar sama dengan atau sama dengan, karena pada bentuk tersebut biasanya belum ada solusi awal untuk memulai metode simplex. Nah, untuk mengatasinya ditambahkan variabel buatan pada kendala. Variabel buatan ini kita lambangkan dengan huruf M kapital dan pada fungsi tujuan sehingga selama proses iterasi simplex variabel tersebut akan dipaksa keluar dari solusi. Jika pada hasil akhir variabel buatan bernilai nol atau sudah keluar dari basis, maka solusi visible berhasil diperoleh. Sementara jika hasilnya itu masih positif, maka hasilnya itu adalah invisible. Selanjutnya ada studi kasus linear programming. Nah, pada studi kasus ini, sebuah perusahaan itu memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A dan juga produk B. Setiap produk A itu memberikan keuntungan bagi perusahaan ini sebesar Rp40.000, sedangkan setiap unit produk B memberikan keuntungan Rp30.000. Nah, dalam proses produksi, kedua produk menggunakan dua sumber daya utama, yaitu waktu mesin dan juga tenaga kerja. Untuk membuat satu unit produk A dibutuhkan 2 jam mesin dan 1 jam tenaga kerja, sedangkan satu unit produk B itu membutuhkan 1 jam mesin dan 1 jam tenaga kerja. Perusahaan memiliki kapasitas maksimum 100 jam mesin dan 80 jam tenaga kerja setiap minggu. Manajemen ingin menentukan jumlah produksi masing-masing produk agar keuntungan total menjadi maksimum. Nah, langkah awal yang kita harus lakukan adalah menentukan variabelnya, yaitu X1 sama dengan jumlah produk A dan X2 itu sama dengan jumlah produk B. Lalu kita tentukan fungsi tujuannya. Kenapa fungsi tujuannya itu maksimasi? Karena pada studi kasus ini, manajemen ingin menentukan jumlah produksi masing-masing produk agar keuntungan totalnya itu menjadi maksimum. Maka fungsi tujuannya adalah maksimasi. Dengan Z sama dengan 40.000 X1 ditambah 30.000 X2, dengan constraint 2x1 tambah x2 kecil sama 100, x1 tambah x2 kecil sama 80, dan x1, x2-nya itu besar sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama itu adalah kita tentukan titik pojok daerah visible-nya. Titik pojok ini bisa diperoleh dari fungsi dan kendala yang sudah kita tentukan tadi, sehingga diperoleh titik pojoknya adalah 0,0, 50,0, 0,80, dan 20,60. Untuk menentukan titik ini bisa kita gunakan uji nol. Nah, selanjutnya kita hitung nilai fungsi tujuan di setiap titik pojok. Jadi titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi, kita kemasukkan ke nilai Z ini. Sehingga untuk titik 0,0, nilai Z-nya itu adalah 0, titik 50,0, nilai Z-nya 2 juta, titik 0,80, nilai Z-nya 2.400.000, dan titik 20,60, nilai Z-nya itu adalah 2.600.000. Sehingga nilai maksimum diperoleh pada titik 20,60 dengan totalnya itu adalah 2.600.000. Artinya perusahaan sebaiknya memproduksi 20 unit produk A dan 60 unit produk B untuk memperoleh keuntungan maksimum sebesar 2.600.000 per minggu. Baik, untuk pemaparan materi yang sudah saya jelaskan itu bereferensi dari buku Hillier, Frederick S. dan Lieberman, dan juga Gerald J. tahun 2015, yaitu buku Introduction to Operations Research, edisi ke-10. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari saya mengenai linear programming. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.